Kalau di Bali itu terkenal ada pasangan-pasangan yang sulit punya keturunan. Itu banyak dikaitkan dengan orang yang bisa ngeliak. Orang yang bisa ngeliak inilah yang berusaha untuk mempersulit si pasangan ini untuk tidak memilih, supaya pasangan ini tidak punya keturunan. Biasanya tuh karena iri, dendam, merasa tersaingi, terutama kaitannya dengan warisan. Makanya kenapa pernah ada saya perhatikan orang berobat Bali, berobat alternatif itu ke Balian, kemudian yang disakiti ini kerasukan. Fisiknya masih orang ini, tapi dia Balik lagi di channel saya, Pasar Gaib Official. Yang belum nonton keseruan cerita-cerita horor kita bisa cek di playlist kita ya, di podcast horor Pasar Gaib Official. Dan kali ini saya kedatangan narasumber Mbok Ketut ya, dari Bali. Apa kabar Mbok Ketut? kabar baik, Mas. Yang sangat menarik di sini adalah mungkin teman-teman di luar sana belum begitu tahu tentang banyaknya santet ya yang terjadi di Bali. Nah, Mbok, saya ada pertanyaan nih. Kenapa orang Bali susah diwawancara ya tentang sisi gelap gaib di Bali, Mbok? Itu orang Bali sendiri enggan untuk bercerita karena kaitannya dengan privasi keluarga, mau itu keluarga kecil ataupun terutama keluarga besar ya, karena apapun yang berkaitan dengan kegiatan aktivitas di rumah itu masih kuat ikatannya dengan keluarga besar gitu. Jadi kalau misalnya dia ingin bercerita, ujung-ujungnya pasti kaitannya dengan keluarga. Semisal ada sebuah keluarga yang kena santet, kalau di Bali itu kan terkenalnya ilmu pengeleakan ya. Jadi ada manusia yang belajar ilmu pengeleakan, tetapi dia pergunakan untuk hal-hal negatif. Sebenarnya peruntukannya yang tidak benar. Makanya kenapa di Bali sulit mendapatkan narasumber, ya karena tidak mau membahas. Karena yang dia bahas sendiri adalah keluarganya sendiri. Oh, berarti sebagian besar itu yang melakoni seperti itu di keluarganya sendiri ya? Iya, tidak semua. Mungkin dalam keluarga besar mungkin ada 1-2 orang, hanya oknum saja sebetulnya. Nah, kenapa di Bali banyak sekali saya dengar banyak hal-hal gaib ya, seperti santet ketika orang mau mempunyai keturunan, itu gimana itu? Ya. Kalau di Bali itu terkenal ada pasangan-pasangan yang sulit punya keturunan. Itu banyak dikaitkan dengan orang yang bisa ngeliak. Orang yang bisa ngeliak inilah yang berusaha untuk mempersulit si pasangan ini untuk tidak memilih, supaya pasangan ini tidak punya keturunan. Biasanya tuh karena iri, dendam, merasa tersaingi, terutama kaitannya dengan warisan. Makanya kenapa pernah ada saya perhatikan orang berobat Bali, berobat alternatif itu ke Balian, kemudian yang disakiti ini kerasukan.
fisiknya masih orang ini, tapi dia bicara selayaknya orang yang meneror atau orang yang menyakiti ini, dan mengatakan bahwa dia itu menyerang si korban ini tujuannya supaya si korban tidak punya penerus, generasi penerus yang melanjutkan kewajiban di rumah, yang menerima hak waris, sehingga kalau si pasangan ini tidak punya penerus keturunan, maka harta warisannya otomatis akan pindah ke sepupunya, misalnya ke saudara kandung dari bapaknya yang lain gitu. Saudara bapaknya, karena kan kalau di Bali kita tahu Bali itu terkenal dengan budaya patriarkinya. Jadi kayak yang akan melanjutkan garis keturunan di keluarga pihak kita adalah anak laki-laki. Jadi anak laki-laki yang meminang perempuan masuk ikut ke keluarga laki-laki, dan anak-anak mereka akan melanjutkan tradisi, melanjutkan keyakinan, melanjutkan sanggah istilahnya, seperti pura kecil yang ada di masing-masing keluarga itu, melanjutkan kewajiban di rumah bapaknya atau di rumah kakeknya, juga warisan yang dari kakeknya atau buyutnya itu akan jatuh ke tangan anak laki-laki, harta gono gini ibu bapaknya itu jatuh ke tangan anak laki-laki juga. Tapi sekarang udah agak sedikit modern, biasanya yang dihasilkan oleh dari kedua orang tua kandung, terserah orang tua kandung mau ngasih ke anak laki-laki saja atau semua anak termasuk anak perempuan. Tapi kalau yang dari warisan kakek nenek buyutnya, kakek dan buyut-buyutnya itu hanya anak laki-laki yang memperoleh. Makanya kenapa yang dicari terutama adalah penerus keturunannya, terutama anak laki-laki. Pernah ada yang bilang, saya itu menyakiti dia supaya dia tidak ada yang melanjutkan keturunannya, supaya dia tidak punya anak. Terus sudah berapa anak yang kamu makan? Hahaha, dia bilang, dia dengan tertawa dengan bangga bilang bahwa dia sebenarnya, pasangan ini sebenarnya seharusnya sudah punya anak laki-laki, tapi dia yang ambil, dia yang bunuh. Gimana prosesnya kok bisa orangnya ngomong seperti itu? Kalau dari yang tidak terlihat saya kurang paham ya, tapi prosesnya biasanya semisalnya ada sepasang suami istri lama tidak punya keturunan dan sangat menanti-nantikan kehadiran anak gitu. Terus akhirnya berobat Bali, berobat alternatif ke balean, atau kalau di Indonesia kan ibaratnya dukun lah ya. Nah, lalu dia datang ke balean. Di balean pada saat proses disembuhkan, itu kan ada prosesnya, kayak si korban ini, si pasangan ini datang ke balean membawa banten. Ke dukun gitu ya? Iya, membawa banten. Nah, kemudian baleannya ini mengobati nih. Nah, pada saat proses pengobatan, entah itu dia macam-macam, ada yang prosesnya lewat keahliannya lewat memijit atau hanya konsultasi. Nah, pada kayak mengalirkan energi lewat entah itu dengan menyentuh ataupun tidak menyentuh, kemudian si pasangan yang jadi korban ini, misalnya yang disakiti pihak yang perempuan, istrinya ataukah suaminya, nah ini kemudian korbannya akan kerasukan, tidak sadarkan diri, misalnya teriak-teriak, entah itu kepanasan,
Lalu kemudian diajak berbicara oleh baliannya atau dukunnya, kamu siapa dan lain-lain, tujuanmu apa, kenapa kamu lakukan ini. Nah, itu ada interaksi antara si korban dengan si dukunnya, si paranormalnya gitu. Nah, dari sana biasanya akan ketahuan tujuan dari si pelaku ini yang bisa ngeliat ini menyakiti gitu. Atau misalnya dia nggak bisa ngeliat tapi dia mempergunakan paranormal yang lain atau dukun yang lain untuk menyakiti si pasangan ini gitu, supaya tidak pernah jadi kehamilannya. Misalnya baru berusia beberapa minggu sudah gugur, sudah flek, dicek ke dokter, kesehatan pasangan suami istri ini tidak ada kendala misalnya. Makanya mereka memutuskan untuk alternatif ke pengobatan Bali gitu. Jadi akan ketahuan pada saat dia teriak-teriak. Biasanya pada saat kerasukan itu yang merasuki itu meluapkan kemarahannya, irinya, dengkinya. Misalnya saya tidak sudi, dia misalnya mengatakan saya tidak sudi dia punya anak supaya keluarganya itu nggak ada penerus gitu, karena dia sangat membenci pasangan ini. Terus ada lagi selain keturunan, iri karena si korban ini rajin bekerja, rezekinya lancar, bisa maju lah secara ekonomi di keluarga, bisa misalnya membangun rumah, membeli kebutuhannya, misalnya membeli kendaraan, mengkuliahkan anak pun itu. Kalau ada orang terdekatnya yang iri, itu bisa dikirimi. Yang paling banyak sih karena kaitannya warisan ya. Misal ada 2 bersaudara nih laki-laki. Jadi misalnya si kakak sudah punya keluarga dan punya anak. Si adik juga punya keluarga, punya anak. Tapi dari pihak adiknya misalnya ingin mendapatkan seluruh warisan yang dari bapaknya mereka ini. Atau ya warisan dari bapaknya atau dari buyut-buyutnya ini supaya sepenuhnya jatuh ke tangan dia dan anak-anaknya dari si adik ini. Nah, akhirnya dibuatlah hancur keluarga ini, atau dibuat tidak punya keturunan, dibuat mereka setiap kali mau mencari rezeki mereka sakit-sakitan. Seperti itu kurang lebihnya. Ujung-ujungnya ya biasanya pengakuannya adalah dari pihak keluarga sendiri, tapi tidak selalu dari pihak keluarga laki-laki yang menyakiti. Kadang juga ada karena kebencian yang dalam dari si pihak istri, dari pihak keluarga istri. Misalnya nih, ada perempuan pada saat dia masih gadis, dia memiliki kehidupan yang luar biasa, lebih daripada yang lain, lebih lincah mungkin, lebih bagus rezekinya dan lain-lain. Tapi karena si gadis ini punya keluarga besar, salah satunya nggak suka sama dia, nah diincerlah dia. Meskipun dia sudah menikah, diincer lagi, berusaha dihancurkan, bahkan kadang sampai bercerai, sakit-sakitan sampai indung telurnya harus diangkat sehingga peluang untuk dia mendapatkan keturunan nggak ada, kecil kemungkinannya gitu. Kadang banyak juga yang dia datang ke medis, di medis tidak ditemukan problemnya apa. Kadang dokter pun pernah nih ada kejadian, dokter pun bingung sumber sakitnya itu sebenarnya di mana. Apakah di jantungnya, apakah di paru-parunya, karena kayak complicated gitu loh, kayak komplikasinya banyak. Sampai tidak jarang saya dengar ada para medis menyarankan untuk si pasien ini berobat naduanin istilahnya, jadi berobat medis iya, alternatif Bali juga iya, kebalian juga iya gitu.
entah tuh balian atau healer atau penyembuh. Saya juga kurang paham untuk penyebutannya bagaimana baiknya. Terus hal-hal gaib apa saja yang sering terjadi di Bali selain tidak mempunyai keturunan itu sendiri, Mbak? Banyak ya. Kalau di Bali itu kan kita percaya bahwa di hari-hari tertentu memiliki energinya tersendiri. Terutama nih kalau misalnya untuk yang pelajari ilmu hitam atau energi yang kurang baik itu, menurut orang Bali itu di hari Kajeng Kliwon. Jadi pertemuan pasaran antara Kajeng sama Kliwon. Kalau di Jawa sendiri kan yang dipakai kayak Legi, Pon, Wage, Kliwon, pasaran 5 harinya aja. Tapi kalau orang Bali ada yang istilahnya hari yang memiliki pasarannya 2 hari, 3 hari, 1 hari, 5 hari, 7 hari. Yang umum untuk kita kan yang 7 hari kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu gitu. Nah kalau di Bali sendiri ada yang namanya Kajeng Kliwon. Kalau di tempat lain kayak misalnya di Jawa, yang diangkerkan, yang dikeramatkan itu kayak malam 1 Suro. Terus kalau yang lebih cepatnya lagi itu di malam Jumat Kliwon. Tapi kalau di Bali itu Kajeng Kliwon. Nah di hari-hari inilah dikatakan, setahu saya ya, dikatakan hari yang bagus untuk orang-orang yang mendalami ilmu hitam itu, terutama yang ilmu hitam ya. Kalau ilmu putih saya kurang tahu, untuk menjalankan aksinya gitulah. Makanya kenapa pada saat saya kecil, kalau misalnya besok hari Kajeng Kliwon, hari ini pun kita sudah harus berhati-hati kalau mau bepergian, jangan sore, karena kan sehari sebelum hari Kajeng Kliwon itu istilahnya magpag, jadi hari yang menuju ke Kajeng Kliwon. Nah ini istilahnya angker, mengandung energi magis. Jadi kalau kita keluar bisa aja celaka, bisa tertimpa musibah, bisa tertimpa bencana. Apalagi di hari hanya, di hari Kajeng Kliwonnya sendiri gitu. Makanya orang Bali hari Kajeng Kliwon itu pasti dia mebanten, kayak menghaturkan sesajen yang khusus untuk Kajeng Kliwon. Jadi tidak seperti hari-hari biasa gitu. Sembahyangnya lebih intens, sama kayak purnamu atau tilem gitu. Kalau Mbak Tut sendiri pernah mengalami kejadian nggak di Bali? Kaitannya dengan ya ilmu hitam itu ya, pernah nih dulu saya tinggal tidak di Bali, sedang tinggal di luar Bali. Nah pada saat itu saya sudah mau tidur nih, terus saya lihat ada bayangan ular besar seperti sedang melilit sesuatu, dan itu saya lihat di jendela kamar. Pada waktu itu saya tidak bisa memperhatikan kepalanya, tidak juga terlihat ekornya, dan saya juga tidak tahu yang ular ini lilit itu apa. Apakah benda, apakah pohon, ataukah orang. Nah anehnya 2 hari atau 3 hari kemudian kakak saya yang menempati rumah tua peninggalan kakek saya, yang mana di sana ada pura keluarga yang istilahnya sanggah gede ya. Jadi kayak kalau anak cucu cicit dia memiliki berkeluarga kan akan tinggal di rumah barunya masing-masing dan membuat juga sanggahnya sendiri-sendiri yang kecil. Tapi ada puncaknya ini di tempat kakek ini. Nah pada waktu itu kakak saya yang biasanya tidak pernah komunikasi sama saya, tiba-tiba dia menghubungi saya. Dia tanya, kamu apa kabar?
Saya bilang, saya baik-baik saja. Ada apa kak, kok tumben? Saya bilang. Soalnya 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu itu pada saat hari Kajang Kliwon, ada orang yang kesini, ibu-ibu yang kesini. Jadi ini tetap masih keluarga, tapi dia itu sebenarnya nggak ada kaitannya sama puranya kakek saya ini, pura keluarganya kakek saya ini. Dia itu di luar itu. Jadi kalau dari segi silsilah, dia tidak ikut di pura kakek saya ini yang di rumah kakak saya. Orang lain ya? Iya, dia di luar keluarga apa ya, keluarga Arab istilahnya, inti utama gitu. Nah terus katanya dia itu datang membawa banten atau sesajen yang lebih dari biasanya. Padahal pada hari itu kita tidak sedang melakukan upacara peringatan untuk tugu itu gitu. Jadi kan di sanggah atau di pura itu kan ada beberapa tugu. Nah, salah satunya ini adalah tugu Penunggun Karang. Kalau di tempat saya istilahnya tugu Penunggun Karang ya. Jadi kayak ketika kita akan membangun sebuah rumah di suatu tempat, kita kan percaya bahwa suatu tempat itu memiliki penunggunya sendiri-sendiri yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa ya. Nah, karena kita akan membangun rumah di situ, kita datang istilahnya, rumah kita datang belakangan, maka kita kulonun. Jadi kayak permisi sama yang punya area sebelumnya. Nah, kita buatkanlah dia tugu, kemudian diupacarai sehingga penunggu ini tidak mengganggu kehidupan kita gitu. Jadi kita tetap harmonis dengan yang tidak terlihat. Nah, si ibu ini yang datang ini kan bukan keluarga dari keluarga kakek saya ya, bukan bagian dari keluarga kami. Kalau dari segi haknya dia sembahyang di sanggah, dia bawalah itu. Kemudian komat kamit dan bla bla bla. Dia sembahyang, entah tujuannya apa. Anehnya keluarga yang menjaga pura itu tidak ada satupun yang melarang dia untuk melakukan itu. Berarti kan sudah ada kong kali kong mungkin ya dengan ini. Ya saya juga kurang paham ada kong kali kong atau tidak, tapi kenapa tidak ada yang memperingatkan seperti itu. Nah, berarti efeknya buruk itu ya kalau semisal ada orang luar yang sembahyang ke puranya, berakibat buruk kalau yang datang tujuannya adalah buruk. Maka di Bali itu ada istilah kalau semisal kami semua yang punya pura itu sedang merayakan piodalan atau peringatan upacara peringatan untuk pura. Kalau mereka ini datang yang masih ada kaitannya hubungan darah datang untuk sembahyang bersama, it's okay, tidak masalah. Untuk kita memohon keselamatan untuk seluruh yang masih berkaitan gitu, untuk seluruh anak cucu, mau dia sudah keluar ikut suaminya atau yang tinggal di rumah itu, yang melanjutkan di rumah itu. Tapi ini kan dia datang tidak pada saat kami mengadakan upacara besar. Dia datang ucuk-ucuk datang bawa ini, terus dia doa sendiri, entah doanya apa. Tapi di hari yang sama saya mengalami mimpi melihat ular itu. Lalu kakak saya punya firasat yang kurang baik, makanya dia bertanya sama saya. Memang saya waktu itu dalam keadaan kurang baik, tapi kan saya tidak berpikir ke arah sana. Saya masih logis, pikirannya logis, makanya saya tidak terlalu percaya. Nah, anehnya di rumah saya punya orang tua tidak bisa tidur karena dia kalau tidur mimpinya dililit ular.
tubuhnya dililit ular sehingga dia sulit bergerak, sulit bernafas, tidak bisa tidur, tidak tenang intinya. Setiap malam dia mengalami itu. Apakah ini ada kaitannya? Saya juga kurang tahu karena saya tidak menanyakan itu lebih lanjut pada yang bisa menerawang. Hanya saja saya berusaha untuk selalu mengabaikan bahwa itu mungkin ulah manusia yang jahat atau yang lain. Tapi kalau kakak saya sendiri memang dia orangnya peka, tahu mana orang tujuan baik, tujuannya tidak baik. Dan pada saat itu feelingnya dia mengatakan orang itu niatnya tidak baik. Jadi di Bali itu ada kayak kepercayaan kalau semisal kamu mau menyakiti orang yang ada di rumah itu, di rumahnya si A misalnya kan. Nah, kalau bisa si pelakunya ini bernegosiasi dengan makhluk penghuni rumah itu yang tidak terlihat. Kalau dia berhasil bernegosiasi, diizinkan sama makhluk itu, maka makhluk itu akan menyakiti yang punya rumah. Maka yang pelaku ini boleh menyakiti yang punya rumah. Gitu. Itu yang pernah saya dengar. Saya kan orang awam ya. Jadi kayak itu yang pernah saya dengar. Kalau yang penunggu karang ini tidak mengizinkan, ya itu tidak akan terjadi. Energi negatif dari si pelaku yang di luar, yang posisinya bukan tinggal di sana, nggak bisa. Makanya kalau di Bali akan sangat gampang saudara sendiri menyakiti saudaranya sendiri, karena semisal masih satu pekarangan nih, satu pura keluarga, satu sanggah, tapi kemudian yang satu yang saudara, misalnya si kakak nggak suka sama adiknya, si kakak berusaha untuk menyakiti adiknya. Nah, adiknya lah ternyata ini jarang sembahyang juga, ya jadi kena lah, bisalah si kakak menyakiti adiknya. Kurang lebih sih begitu ya. Nah, menurut saya sering juga dengar ya bahayanya ketika kita berdampingan dengan orang yang melakoni ilmu hitam ya, ilmu leak itu. Dan dampak buruknya itu apa ya, Mbak? Dan apa solusinya untuk menghindari hal-hal buruk yang bisa terjadi biasanya? Ini saya pernah wawancara langsung ya dengan balean, dengan orang yang biasa ngobat-ngobatin korban dari orang yang bisa ngeliat, korban yang kena ilmu hitam gitu. Nah, beliau itu bilang bahwa kebanyakan yang menyakiti adalah keluarga sendiri. Itu keluarga sendiri gimana maksudnya? Keluarga sendiri ya orang terdekat yang masih ada kaitannya dengan, masih punya hubungan darah. Nah, kalau satu orang aja yang bisa ilmu hitam ini, kalau semisal dia sedang ngelekas itu kayak berubah wujud dari manusia jadi leak gitu. Nah, itu maka akan dibuat di sekitarnya dia itu kayak mungkin tidur dan lain-lain, sehingga tidak ada saksi yang akan melihat prosesnya dia berubah. Entah mungkin dia pergi ke perempatan, pergi ke ulun setre atau ke kuburan untuk melakukan melakukan perubahan wujud itu, entah dia di rumah. Jadi intinya orang-orang terdekatnya yang pelaku ini nggak akan pernah sadar, kecuali sudah mengalami gangguan berkali-kali, kemudian mereka mencoba untuk konsultasi ke balean, kemudian baleannya dari beberapa balean ini tetap pelakunya kok orang ini yang satu rumah sama dia
efeknya juga gimana ya, kalau orang yang peka main ke rumah orang yang bisa menjalankan ilmu yang seperti itu, pasti dia tidak akan nyaman, sering diganggu. Kalau anak kecil tuh gampang rewel, pada saat bayinya rewel. Terus pernah saya perhatikan itu ada yang bayinya rewel, terus juga punya gerakan spontanitas tapi terus menerus gitu, kayak gini. Terus akhirnya setelah dibawa ke pendeta, didoakan sama pendeta Hindu, dikasih obat kayak bekal begitu, kemudian anak itu bisa tidur nyenyak, tidur lelap, dan gerakan yang dia shaking itu, yang bergetar itu, lama-lama hilang. Terus juga gimana ya, kalau menjalankan ilmu yang negatif itu, katanya dia harus memiliki harus bisa memanggil, harus bisa merasakan rasa emosi negatif, yang rasa benci, iri, kemarahan jadi satu, makanya dia bisa berubah. Nah, jadi dasarnya orang ini punya rasa iri. Jadi kalau semisal ada anggota keluarga yang bisa lebih dari dia nggak akan terima. Di saat hari-hari biasa dia nampak baik, tapi dalam hatinya tidak. Dia nggak akan terima, meskipun anaknya sendiri bisa maju sedikit saja, bisa, atau keponakannya atau saudaranya. Itu hal yang jadi pemantik yang meletupkan rasa marah, rasa kesalnya dia gitu. Akan dibuat hancur. Bahkan ada yang dulu saya pernah dicurhati sama seseorang, dia itu berhasil untuk pergi ke luar negeri karena ingin merubah nasib keluarganya yang selama ini kesulitan ekonomi. Tapi begitu dia berangkat sekali, dari sebelum berangkat ini badannya sudah tidak nyaman untuk dia tempati sehari-hari gitu. Dia tidak nyaman dengan tubuhnya, sering sakit punggung, sudah menjalani pengobatan medis ke rumah sakit A, ke rumah sakit B dengan pengobatan alternatif seperti akupuntur, kemudian juga pijat, itu tambahannya, tapi tidak sembuh-sembuh juga, padahal beliaunya masih muda, masih sangat produktif. Tapi sampai akhirnya dia tetap jalan, tetap berangkat ke luar negeri, kerja di pesiar, itu ya keluhannya tetap sama. Hanya saja semangatnya dia jauh lebih besar untuk tetap akan menyelesaikan kontrak kerja, kemudian balik, tapi tetap keluhannya tidak hilang-hilang. Itu pada saat dia berobat ke Balian, dikatakan bahwa amah leak lah istilahnya. Jadi ada orang yang tidak suka sama dia, kemudian dia dibuat sakit sekujur tubuhnya. Amah leak. Itu istilah Bali ya. Itu istilah Bali, amah leak tuh dimakan leak. Amah tuh bahasa kayak anjing kalau dikasih makanan ngamah. Nah, amah leak tuh ya dimakan. Gitu. Wah, ternyata di Bali ini banyak juga ya santet dan seperti itu. Itu kan hanya sebagian kecil, tapi sebagian besarnya Bali kan tidak, pembangunan ekonominya tidak merata. Dan banyak juga orang-orang Bali yang karena merasa bertanggung jawab terhadap tradisi keluarga, sehingga tidak sanggup merantau. Karena kalau merantau kan bisa membuka wawasan.
Nah, itu kalau misalnya yang satu bisa merantau, yang satu beralasan tetap di rumah untuk menjaga, yang di rumah ini biasanya ya mungkin sifat manusia ya, mungkin malas, pengennya yang santai-santai, sehingga secara ekonomi segitu-segitu aja. Sedangkan yang berani merantau lebih maju, lebih sukses. Yang malas-malas inilah yang biasanya memiliki rasa iri. Malas tapi tidak mau berusaha. Yang tadi itu Mbak, kalau untuk Mbak Dut, itu yang tadi itu gimana untuk menghindari dampak buruknya ketika kita tinggal berdampingan dengan orang yang bisa melakoni leak? Oke, saya pernah melihat secara langsung ya korbannya. Dia sudah berobat ke sana ke sini. Solusinya adalah dia pergi menjauh, meninggalkan rumah itu. Jadi ada nih seseorang, dia sudah sempat hamil, sehari sebelum melahirkan bayinya meninggal. Kemudian hamil lagi, gugur. Hamil lagi, gugur. Yang mereka sadari pasangan suami istri ini, yang pada saat bayinya lahir meninggal itu, bayinya satu, perempuan dan cantik sekali. Usut punya usut, setelah dia berobat ke paranormal, ternyata bayi itu sebenarnya adalah kembar. Akan tetapi satu bayinya itu meninggal dimakan. Ya, gitu. Jadi yang berhasil besar sampai 9 bulan di dalam kandungan itu hanya satu. Kemudian dari yang mereka lihat itu hanya satu bayi yang janin yang besar, dan ada satu lagi yang saya lupa umurnya berapa, 2 bulan atau 3 bulan itu lepas gugur lagi. Tapi setelah ditelusuri secara goib ya ke paranormal itu, ternyata anak yang sudah meninggal karena dimakan leak itu 4 sebetulnya. Jadi begitu kedua orang tua ini belum sepenuhnya sadar bahwa ada janin yang tumbuh di perutnya, sudah gugur. Jadi karena pelakunya adalah orang terdekat dari pihak keluarga laki-laki, iparnya sendiri, akhirnya si pasangan ini memutuskan untuk pindah rumah. Karena kalau masih satu pekarangan dengan orang yang menjalankan ilmu hitam ini, ya tidak akan pernah ada yang selamat keturunannya. Berarti di satu sisi itu tidak ada solusi. Ya solusinya pindah dan menguatkan iman, seperti ingat selalu pada pemilik kehidupan. Tapi juga jangan sampai satu pekarangan. Meskipun memang puranya, widnya atau asalnya adalah sama di tempat itu, tapi untuk keseharian, karena berdasarkan yang saya amati, orang-orang yang menjalankan ilmu black magic ini, entah dia mencari ataupun dia sendiri sebagai pelakunya, yang saya amati adalah dia itu bisa memasuki celah ketika dia tahu kekurangan korbannya apa. Bagaimana dia tahu kekurangan korbannya? Yang paling akurat adalah dengan memperhatikan kesehariannya. Sehingga kan kelihatan nih sifat si korbannya, oh gini, kelemahannya gini. Ini gini, oh hari ini dia akan lakukan ini, hari besok dia punya rencana ini.
Nah, dari informasi yang dia dapatkan, maka gampanglah dia masuk ke dan mengacaukan. Apalagi kalau dia korbannya ini jarang mendekatkan diri pada Tuhan gitu. Makanya sebaiknya kenapa harus pisah, supaya keluarga ini selamat, keluarga baru ini dan anak keturunannya selamat gitu. Itu solusi, bukan menghindari tapi solusi. Karena apa? Karena ketika semisal ada upacara piodalan atau upacara peringatan di pura asalnya, di pura orang leluhurnya dia, ya mereka tetap datang untuk ikut sembahyang, untuk ikut merayakan gitu. Tidak boleh lupa, karena leluhur kita yang sudah meninggal duluan itu juga pasti menjaga kita. Nah, itulah orang Bali keyakinannya seperti itu. Jadi jangan sampai putus, jangan sampai lupa untuk tetap ingat pulang gitu. Untuk tetap ingat sama beliau-beliau yang pernah mendahului. Karena kita percaya reinkarnasi kan. Jadi beliau-beliau yang sudah duluan ini, kemudian bila mana sudah tiba waktunya, beliau ini akan kembali turun menjadi anak cucu kita lagi dengan DNA yang masih mirip sama kita kan gitu. Ada juga teman saya kasusnya juga mirip. Jadi dia kan baru menikah, pengantin baru. Kemudian istrinya kok tidak hamil-hamil. Akhirnya setelah ditanyakan ke balean, ternyata dihalang-halangi. Oleh siapa? Oleh ibu kandungnya sendiri. Itu saya belum lama dapat cerita itu. Jadi si ibu kandungnya dia ini adalah istri kedua dari si bapak. Ibu kandungnya ini memang punya sifat yang kurang baik. Tapi si anak ini dari dulu pada saat dia masih lajang belum sadar sepenuhnya. Setelah menikah, kemudian istrinya yang orang baru, yang tidak ada hubungan darah dengan dia, yang masuk ke keluarga si laki-laki ini, kan dia bisa melihat ya sesuatu yang tidak beres. Kalau si suami ini kan dia karena dari dulu kayak dimanjakan, disayangi, tidak menyadari itu bahwa ibunya seperti itu. Nah, akhirnya si perempuan ini sadar ada yang tidak beres. Kemudian mereka berobat, ketahuan ternyata itu ibunya sendiri, ibu mertuanya sendiri. Akhirnya mereka mau nggak mau pindah ngekos. Harapannya supaya bisa punya keturunan gitu. Karena bayi-bayi ini sangat diincar ya sama orang yang punya ilmu leak. Pernah saya kayak kemarin ada yang ngelapor ke saya bahwa istrinya yang sedang hamil tua bermimpi didatangi oleh si nenek ini, si nenek X ya, sebut saja nenek X. Si nenek X masih ada hubungan keluarga, tapi sudah jauh sekali. Jadi kayak istri yang hamil besar ini, dia punya ibu kandung, yang ibu kandungnya ini sudah sepupu jauh sama si pelaku. Beruntungnya mereka peka, karena sudah terkenal nih si nenek ini bisa ngeleak. Alhasil dengan doa-doa dan usahanya dari pihak si satu keluarga baru ini, berhasillah anaknya lahir dengan selamat. Sampai sekarang sudah 3 bulanan. Karena si nenek ini dulu pernah juga hadir di mimpinya orang yang lain, jadi masih tetangga nih. Orang yang lain, nah tetangga ini hamil besar.
lahir-lahir bayinya hanya berumur 3 hari, meninggal. Secara medis dia ada gangguan di hati apa paru ya, pokoknya dengan kelainan lah, kelainan jantung ya, anaknya hanya bertahan 3 hari. Tapi setelah diingat-ingat, dia 1 bulan sebelum melahirkan anak ini, dia di dalam mimpinya didatengin sama si nenek ini. Dalam wujud nenek ini, wujudnya yang sehari-hari. Namun begitu mulai mendekati hari lahir, dia sering bermimpi didatangin seperti didatangin dalam wujud Lea. Jadi mohon maaf ya kalau pernah lihat seperti tapel rangde gitu kan, nah wujudnya seperti itu. Tapel rangda gitu ya, jadi kayak permisi rambut panjang terurai dengan lidah yang panjang, pokoknya menyeramkan lah. Nah, wujud Lea itu serupa itu, berbeda tapi serupa. itu kan yang saya dengar itu dari cerita Calon Arang gitu ya. Ya. Seperti itu. Jadi si ibu ini yang yang bayinya meninggal di usia 3 hari setelah lahir, yaitu dapat pertanda-pertanda negatif. Makanya kalau misalnya di lingkungan itu juga masih ada kaitannya hubungan keluarga besar, tapi yang sudah agak jauh ya. Mereka berdua ini yang terakhir saya cerita ini, dua-duanya sama si nenek ini keluarga jauh. Gitu. Tapi didapetin juga. Wah, ternyata Bali ini kental dengan budaya dan ilmu hitam juga ya. Ya, ada lagi Mas. Karena saya kan sering dijadiin tempat curhat ya. Ada lagi nih teman saya. Dia bapaknya selalu sudah bertahun-tahun sakit-sakitan. Jadi kalau di rumah itu seperti tidak punya daya juang, tidak punya semangat sehari-harinya. Memang istrinya sudah meninggal, tapi memang agak complicated. Jadi si bapak ini dia diadopsi ke keluarga lain, karena kan di Bali seperti yang kita tahu ya, anak laki-laki itu sangat dibutuhkan untuk melanjutkan keturunan. Nah, ketika ada satu keluarga yang tidak punya anak, di zaman dulu mereka dengan mudah untuk mengadopsi anak orang lain, entah itu masih keluarga besar atau tidak ada hubungan keluarga tapi berteman baik gitu. Jadi anaknya itu akan dengan mudah untuk dilepas untuk ikut ke keluarga yang tidak punya anak ini, kayak gitu. Mungkin juga karena di keluarga yang tidak punya anak ini mereka punya penghidupan yang layak, terlihat secara ekonomi mampu membiayai anak, akhirnya si bapak ini diadopsi karena si bapak ini balik lagi ke rumah asalnya karena orang tua adopsi ini sudah meninggal dua-duanya, tapi secara ahli waris kan dia dapat di sana. Nah, terus kemudian bapak ini kembali ke rumah asalnya. Nah, mungkin yang di rumah asalnya ini tidak terima dengan keberadaan si bapak ini. Karena kalau bapak ini ikut di sini, di keluarga asalnya, berarti kan ada kemungkinan dia akan mengambil warisan yang sebetulnya pada akhirnya didapatkan oleh si keluarga asal ini aja, tanpa tanpa si bapak ini gitu.
Akhirnya dibuatlah bapak ini sakit-sakitan. Jadi setiap kali si anak ini mau nganter bapaknya berobat, kemudian sembuh sebentar, di rumah itu pasti ada si pelaku yang selalu sakit. Setiap kali habis diobati, yang ini sakit. Kemudian bapaknya balik sakit, yang ini sembuh. Nah, gitu. Jadi ketika proses pengobatan itu mungkin penyakitnya itu mental kembali ke pelaku yang ngirim. Kemudian karena si korban ini balik lagi ke rumah berdampingan dengan pelakunya, akhirnya pelakunya ngasih lagi, entah itu mungkin lewat makanan atau lewat acep-acepan, kayak misal acep-acepan itu kayak mantra gitu loh. Entah itu medianya makanan, minuman, atau hanya mantra, saya juga kurang paham. Sampai sekarang bapaknya ya penyakitnya masih sama, tidak sembuh-sembuh. Bahkan kalaupun ada orang yang mau membantu si teman ini seperti sudah pasrah, sudah tidak percaya dengan alternatif pengobatan yang lain, karena dia merasa capek, sudah nganter bapaknya berobat kemana-mana tapi tidak sembuh gitu. Besar kemungkinan kaitannya karena warisan ya, supaya tidak jatuh ke tangan si bapak ini. Karena si bapak ini kan secara, saya tidak tahu hukum adatnya seperti apa, apakah dia sahnya di tempat dia adopsi ataukah dia sahnya di tempat asalnya dia ini gitu. Karena itulah di Bali kenapa penting sekali setiap ada perubahan status anak akan melanjutkan di keluarga yang mana, itu harus ada upacaranya dan juga disaksikan oleh adat. Karena itu yang akan menguatkan kalau seandainya orang ini mati, dikuburnya di mana. Orang ini kehidupannya berlanjut, misalnya orang tuanya mati, warisannya kemana? Nah itu. Ya begitulah Bali.